Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar matematika tentang pecahan sederhana. Kelas 3, tema 5, subtema 1. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya nak. Anak-anak, sekarang kita akan mengingat kembali materi pecahan yang pernah dipelajari pada tema 2, yaitu tentang bagaimana menuliskan penyebut dan pembilang pada sebuah pecahan. Gambar berikut adalah gambar sebuah lingkaran yang telah dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Jika kita ambil satu bagian, kita akan arsir dengan warna kuning. Dapatkah kalian menyatakan bagian tersebut dalam bentuk pecahan? Ya, tepat sekali. Bagian yang diarsir oleh warna kuning dapat dinyatakan dalam bentuk 1/8. 1 disebut dengan pembilang, 8 disebut dengan penyebut. 1 berasal dari satu bagian yang diarsir oleh warna kuning, sedangkan 8 berasal dari banyaknya bagian yang ada di dalam satu lingkaran. Bagaimana, kalian sudah ingat bukan? Kalau tadi anak-anak sudah mengingat bagaimana menyatakan bentuk pecahan, sekarang bagaimana kalau kita mencoba untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anak pasti pernah makan martabak bukan? Nah, jika martabak ini akan dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, maka berapakah pecahan yang tepat untuk menyatakan potongan martabak tersebut? Sekarang kita lihat, kita akan memotong martabak ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Satu potongnya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau bisa dibaca setengah. Begitu juga dengan potongan yang lain dapat dinyatakan dengan setengah. Bagaimana kalau kemudian kita ingin memotong martabak tersebut menjadi 4 bagian? Nah, sekarang kita dapat menggambarkan seperti ini. Martabak ini akan dipotong menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, dan 4. Dapatkah kalian menyatakan pecahan yang tepat untuk setiap potong martabak tersebut? Ya, tepat sekali. Setiap potongnya dapat dinyatakan dalam pecahan 1/4. Karena setiap potongnya menyatakan satu bagian dari 4 bagian yang ada. Bagaimana? Sampai sini kalian paham bukan anak-anak? Tuliskan pecahan yang sesuai dengan gambar berikut. Nah, di sini anak-anak melihat 2 gambar. Gambar Beni dan gambar Udin. Kita mulai dari gambar Beni terlebih dahulu. Sekarang kita akan menentukan pecahan yang dapat dinyatakan dari pizza yang dimakan oleh Beni. Pada gambar, Beni memakan 1 potong pizza dari keseluruhan 6 potong pizza yang ada. Jadi, pecahannya dapat ditulis 1/6. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Di situ, Udin memakan 2 potong kue dari total 8 potong kue yang ada. Jadi, kue yang dimakan oleh Udin dapat dinyatakan dalam pecahan 2/8. Bagaimana anak-anak? Ternyata menyatakan pecahan itu mudah bukan? Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Soalnya yaitu, ibu memotong kue menjadi 7 bagian yang sama besar.
Jika dua bagian diberikan kepada Siti, berapa pecahan yang menyatakan potongan kue Siti? Nah, diingat-ingat kembali, kata kuncinya adalah kue dipotong menjadi 7 bagian. Kemudian, yang diberikan kepada Siti adalah 2 bagian. Maka, jika kita menyatakannya dalam bentuk pecahan, pecahan yang sesuai adalah 2/7. Karena ada 2 bagian yang diberikan Siti dari keseluruhan 7 bagian. BMKG memperkirakan cuaca ekstrim akan terjadi di wilayah bagian timur Indonesia. Untuk itu warga diminta terus waspada dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi mencapai 3 meter akan terjadi dalam 3 hari ke depan. Untuk itu, BMKG Merauke mengimbau masyarakat di sekitar pantai serta para nelayan waspada. Jadi dari BMKG, jadi terdapat daerah tekanan rendah di atas Australia di bawah selatan Merauke. Jadi daerah tekanan rendah itu menimbulkan angin kencang, kecepatannya bisa mencapai 50 km per jam. Jadi berdasarkan analisa kita, daerah tekanan rendah itu bisa menimbulkan angin kencang dan gelombang tinggi. Perakiraan BMKG sampai 3 hari ke depan akan ada gelombang tinggi yang mencapai 2,5 sampai 3 meter di wilayah perairan Arafuru bagian timur dan Arafuru bagian selatan. Meski begitu, masih ada nelayan pantai Lampu 1 Merauke yang turun di pinggiran pantai dan tak jauh dari daratan. Hal ini karena nelayan memperkirakan cuaca buruk terjadi pada sore hingga malam hari. Untuk itu, pada pagi hingga sore hari mereka melaut, meski tidak mendapat hasil yang memuaskan. Cuaca buruk juga membuat nelayan tidak bisa melaut selama 1 minggu di lautan, seperti biasa. Dekat saja, Pak. Dekat saja. Kan siapa tahu ini tiba-tiba datang cuaca buruk, ya. Jadi langsung balik, Pak. Sekarang ini ya masih bisa lah, masih ya. Kadang ada teduhnya, kadang ada gelombangnya, jadi kita bisa sebentar balik. Oh. Tapi kalau sekarang turunnya melaut cuma sebentar, Pak? Iya, sekarang masih bisa nanti. Biasanya berapa jam di laut, Pak, kalau waktu kadang sekarang? Pagi, sore pulang. Sementara BMKG wilayah 5 Jayapura juga mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat selama 1 minggu ke depan. Kepala BMKG wilayah 5 Jayapura menyebut, cuaca ekstrim di wilayah utara dan selatan Papua juga akan disertai hujan deras dan angin kencang. Sejumlah daerah yang akan terdampak yakni Kabupaten Kerom, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Merauke, dan Mapi. Sementara untuk wilayah Papua Barat, BMKG mengimbau warga untuk mewaspadai angin kencang dan gelombang tinggi sekitar 2 hingga 5 meter di wilayah perairan Sorong dan Manokwari. Kalau untuk wilayah Papua sendiri, wilayah utara termasuk Jayapura, Kerom, kemudian beberapa daerah di sekitar Sentani, saya kira kita semua tahu kalau terjadi intensitas curah hujan tinggi maka potensi banjir dan genangan air akan terjadi di sana. BMKG juga mengimbau pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menyiapkan peringatan dini bencana kepada warga, terutama yang berada di daerah rawan banjir. Tim Liputan, Kompas TV. Simak penjelasan berikut ini. Indonesia memiliki berbagai keragaman, di antaranya keberagaman suku, budaya, dan hasil alam. Bentuk wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan membuat bangsa Indonesia memiliki banyak suku. Keberagaman suku bangsa tersebut tidak akan menjadi masalah jika kita memiliki sikap toleransi. Toleransi adalah sikap untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik individu maupun kelompok.
Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Keberagaman suku bangsa, bahasa daerah, makanan khas, lagu daerah, pakaian adat, tarian daerah merupakan contoh kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan kekayaan yang dimiliki bangsa kita, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai warga Indonesia, kita harus bangga akan keberagaman bangsa Indonesia. Berikut ini adalah contoh wujud rasa bangga akan keberagaman bangsa Indonesia. Tidak malu dengan ciri khas daerah, misal tarian, pakaian adat, dan makanan khas. Kita harus menghargai kebudayaan daerah lain. Kita tidak boleh merendahkan adat istiadat daerah lain. Kita harus tetap menjaga kelestarian dan ciri khas daerah di Indonesia. Kita tidak boleh membeda-bedakan warna kulit, bahasa, dan agama orang lain. Kita harus toleransi terhadap sesama walaupun berbeda daerah. Budaya-budaya daerah di Indonesia sangat beragam, sehingga kita perlu menjaga dan melestarikannya. Kita juga bisa menerapkan mulai dari hal-hal di lingkungan sekitar kita. Misalnya, menyanyikan lagu daerah, belajar tarian daerah, makan makanan khas daerah, berpakaian adat saat ada kegiatan tertentu. Demikian pembelajaran yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.